Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hirmayani. Saya di sini sebagai moderator. Baik, sebelum mulai presentasi saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama Sufi Lailawati, yang kedua Dwi Suci Hangningrum, yang ketiga Lalu Santosa, yang keempat Restu Ilahi. Demi mempersingkat waktu, baik, presentasi ini akan dimulai dengan pemateri 1. Silakan pemateri 1 bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sama moderator. Di sini saya akan membacakan pengertian perencanaan dalam lembaga pendidikan tinggi. Perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat ke masa yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan juga dapat terwujud sesuai dengan harapan. Di mana sebuah perencanaan pendidikan sangatlah penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah, tidak ada perencanaan yang matang. Penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi strategis perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan yang dimana proses yang dikerjakan oleh seorang pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Ilahi. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi tentang karakteristik perencanaan dalam lembaga pendidikan. Karakteristik perencanaan pendidikan secara dinamis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu proses rasional dikarakteristikkan sebagai pengembangan yang terorganisasi dari kegiatan dan pembelajaran masyarakat. 2. Menyangkut tujuan sosial, cara dan tujuan, proses dan kontrol. 3. Merupakan rencana konseptual, kebijakan dan tindakan dibuat oleh kelompok. Konsep dinamis yang menjamin rencana dikonstruksi dengan lentur, sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan. Lebih spesifik, Afifuddin menambahkan beberapa syarat perencanaan pendidikan sebagai pelengkap karakteristiknya, antara lain: 1. Rencana mempermudah tercapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. 2. Rencana bersifat luas dan fleksibel, dalam arti mengandung kemungkinan untuk perubahan-perubahan sesuai dengan pengembangan dan situasi yang terjadi. 3. Pragmatis, yang bersifat praktis disertai dengan perhitungan logis dan rasional, disusun berdasarkan fakta dan data, bukan merupakan hayalan atau duga-dugaan. 4. Rencana bersifat sederhana, sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh pelaksana. 5. Ada skala prioritas berdasarkan kondisi sarana dan prasarana, man, money, material, method, market. 6. Rencana mempunyai gaya guna, dalam arti hasil atau rencana benar-benar dapat dirasakan dan dirasakan manfaatnya, baik bagi diri sendiri maupun bagi lembaga atau masyarakat umum. Perencanaan yang baik harus dapat memberikan jawaban terhadap konsep pernyataan yang dirumuskan dalam 6 pernyataan, yaitu what, why, where, when, who, atau seperti berikut. 1. What, menanyakan tujuan, rencana, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. We, menanyakan sebab-sebab jenis kegiatan yang harus dilakukan. Jawaban pernyataan ini when, who, atau seperti berikut. 1. What, menanyakan tujuan, rencana, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. We, menanyakan sebab-sebab jenis kegiatan yang harus dilakukan. Jawaban pernyataan ini memberikan argumentasi alasan pembuatan perencanaan itu sehingga memperoleh pengertian
yang lebih jelas dan terperinci tentang latar belakang pemikiran perencanaan tersebut. Where, menanyakan hal yang berhubungan dengan lokasi atau tempat rencana itu dilaksanakan. Hal ini mencakup letak, tata ruang, tingkat pelaksanaan atau rencana, dan lain-lain. When, menanyakan hal yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan rencana itu. Hal ini mencakup prioritas, fase pencapaian, bahkan jangka tercapainya tujuan dari rencana tersebut. Menanyakan orang yang bertanggung jawab yang akan melaksanakan dan mengawasi. Hal ini mencakup juga wewenang dan tanggung jawab, hierarki, syarat-syarat profesional, pembagian tugas, pengadaan tenaga, penempatan, dan pembinaannya. 6. How, menanyakan cara melaksanaan kegiatan-kegiatan itu, mencakup sistem dan tata kerja, standar yang harus dipenuhi, iklim sekitar, lokasi, pembiayaan, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip umum perencanaan dalam lembaga pendidikan tinggi. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan merupakan sejumlah aktivitas yang harus dilakukan oleh para perencanaan ketika akan menyusun sebuah rencana pendidikan. Nah, di dalam perencanaan pendidikan itu harus memperhitungkan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut yaitu 1. Komprehensif, integral, efisien, disipliner, dan fleksibel. Jenis-jenis pendekatan perencanaan dalam lembaga pendidikan tinggi. Perencanaan pendidikan sangat dekat kaitannya dengan struktur penduduknya. Ada 4 jenis pendekatan dalam perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, ada pendekatan kebutuhan sosial, yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan, yang ketiga, pendekatan keefektifan biaya, dan yang terakhir, pendekatan terpadu. Tipe perencanaan dalam lembaga pendidikan tinggi. Ada beberapa tipe perencanaan dalam pendidikan. Yang pertama, ada tipe perencanaan dari segi waktu, yang kedua tipe perencanaan dari segi ruang lingkup, yang ketiga tipe perencanaan dari segi jenjang pendidikan. Terima kasih untuk rekan-rekan saya. Baik, dengan berakhirnya pembacaan materi tadi maka berakhir pula presentasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.